Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakhita Rahmalia Hasna, salah satu perwakilan dari kelompok 6 Teknik Pasca Panen yang pada hari ini berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu pihak yang kami jadikan sebagai narasumber. Saat ini saya dan teman-teman berada di Rumah Singgah Astagina. Nah, mungkin nggak afdol kalau misal kita tidak mengenal siapa narasumber kita, karena narasumber kita ini merupakan orang yang sangat hebat dan penuh dengan cerita kenapa kok bisa kami jadikan sebagai narasumber begitu. Dipersilahkan, Ibu. Perkenalkan, nama saya Inung Rahmawati. Saya Ketua Yayasan Astagina yang bergerak di bidang kesehatan, terutama untuk anak-anak kanker yang berada di Jalan Sawah 106 Karanggayam. Saya di sini diminta mbak-mbak yang cantik ini untuk menjadi narasumber untuk proses hasil pertanian, terutama untuk komoditas tomat yang nanti mau mbak-mbak tanyakan. Terima kasih. Nah, mungkin akan saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Rahma. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi petani tomat? Sekitar 3 tahun. Kira-kira jenis tomat yang biasa ditanam di Rumah Singgah Astagina ini apa aja, Ibu? Mungkin Ibu bisa menyebutkan salah satu atau beberapa di antaranya. Kalau kita selama ini memakai varietas Agatha F1 untuk bibitnya. Berapa luas lahan yang perkiraan dalam satu kali panen di sini, Bu? Karena kita ada beberapa komoditas ya, ada cabai, ada pare, ada tomat juga, ada namanya apa? Kopis. Nah, kita untuk yang tomat menduduki paling atas untuk komoditas kita 600 meter. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, kapan waktu panen yang dianggap paling tepat untuk tomat, Bu? Kalau misal dari panen tomat yang ada di sini tuh kira-kira bisa dihitung dalam range waktu berapa lamanya? Sekitar umur 85-90 hari setelah penanaman. Jadi kalau panenan yang kita pilih adalah yang setengah matang dan yang matang. Jadi untuk hijau kita tidak memanen. Kemudian bagaimana cara panen yang dilakukan? Apakah menggunakan alat atau metode tertentu atau secara manual saja? Kita secara manual hanya memilih yang setengah matang atau matang saja, tanpa alat bantuan. Oke, berarti memang dipilah langsung dari pengamatan begitu ya, Bu, langsung dari petaninya. Kemudian siapa yang biasanya melakukan pemanenan? Di kita ada yang membantu 2 orang, tapi paling sering adalah yang Butini yang memilih dan memetiknya. Kemudian, apakah ada pelatihan atau standar khusus dalam proses pemanenan, misalnya cara memetik agar tomat yang nantinya dipanen itu tidak mengalami kerusakan? Dulu karena kita sudah mendapatkan ilmu ketika diklat, jadinya kita sudah tahu bagaimana cara tekniknya memilih yang mana yang bagus, mana yang tidak, dan mana yang matang, mana yang belum. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dari panen hingga tomat dikumpulkan di tempat pengemasan, Bu? Waktu yang dibutuhkan itu kalau memanen paling 1 jam selesai, tapi untuk distribusinya kalau kita panen hari ini
sebisa mungkin hari ini juga sudah habis ya, sudah harus dijual. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat pertanyaan terkait kondisi lingkungan dan juga kebersihan yang diterapkan terkait pasca panen komoditas tomat yang ada di sini, Ibu. Apakah terdapat proses pencucian dan pembersihan tomat setelah panen? Apabila ada, adakah metode atau teknik khusus yang diterapkan? Baik, untuk metode pencucian kita tidak ada proses pencucian karena tomat yang di sini kita ambil yang memang kering, tidak terkena air hujan. Jadi setelah proses pengambilan langsung ditempatkan di wadah-wadah yang besar untuk menampung. Nah, ini nanti kita pemilihannya hanya yang matang atau setengah matang. Jadi proses distribusinya nanti juga langsung dikemas, tidak melalui proses pencucian. Siap. Kemudian apakah pekerja yang dilibatkan menggunakan alat pelindung atau mencuci tangan sebelum menangani tomat? Biasanya mesti tangannya bersih untuk mengambil tomat karena nanti tomatnya didistribusikan juga dalam kondisi fresh. Nah, selanjutnya pengemasan dan juga penyimpanan, Ibu, yang diterapkan di Rumah Singgah Astagina ini terkait pasca panen komoditas tomat. Seperti apa cara pengemasan tomat yang biasa diterapkan? Pengemasan tomat tergantung permintaan dari konsumen. Kadang-kadang kalau untuk ada event biasanya dibagi-bagikan itu kita memakai mika, tapi kalau hanya untuk distribusi biasa kita memakai plastik biasa ukuran 2 kilo atau di kardus sesuai permintaan itu untuk distribusikan ke mereka. Berarti menyesuaikan by request begitu ya, Bu, dan berapa banyak yang diminta. Oke. Kemudian apakah tomat disortir berdasarkan ukuran atau tingkat kematangan sebelum proses pengemasan? Iya, tomat pasti disortir berdasarkan ukuran, berdasarkan tingkat kematangan juga untuk nanti sesuai permintaan juga didistribusikannya. Oke. Kemudian berapa lama tomat biasanya disimpan sebelum dijual, Ibu? Kita maksimal 1 hari sudah harus distribusi, jadi tidak pernah ada tomat yang nginep. Istilahnya begitu ya, Bu, tidak ada yang menginap. Oke. Kemudian di mana tempat penyimpanan dilakukan, Ibu? Kita sampai hari ini tidak pernah menyimpan tomat hasil kebun lebih dari sehari. Jadinya kita tidak mempunyai penyimpanan. Tapi untuk nanti kalau tomatnya over, kita tidak tahu. Kita harus punya tempat penyimpanan atau gudang. Oh iya. Oke. Kemudian apakah Ibu pernah mengalami apakah komoditas tomat yang dipanen itu pernah mengalami kerusakan atau penurunan mutu ketika proses penyimpanan? Kalau proses penyimpanan saya rasa tidak, karena kita tidak menyimpan ya. Tapi dalam perjalanan ini di musim hujan kondisinya akan menurunkan kualitas dari buah tomat. Kecuali yang ada di greenhouse itu beda karena dia tidak langsung terkena air. Oke, selanjutnya bagaimana cara pengangkutan tomat dari kebun ke tempat penjualan atau pasar, Ibu? Kalau kita hampir bisa dikata untuk transportasi kita nol karena kita penjualan sistem online, mereka yang kesini, kita yang hanya melayani untuk pengemasan saja. Kan begitu ya, Bu. Oke. Kemudian berapa lama waktu tempuh dari lokasi panen ke pasar atau pembeli utama, Ibu, umumnya? Kalau misal barangkali terdekat sama yang paling jauh begitu, pernah dilakukan pengiriman? Kalau pengiriman itu kita sudah punya pasar sendiri, biasanya dari rumah sakit Panti Rapih, dari Civitas Akademik UGM, itu yang langganan kita karena kebanyakan kita untuk jus, healthy juice. Kemudian apakah terdapat upaya untuk menjaga agar tomat tidak rusak selama proses pengangkutan, Ibu? Kita biasanya by request ya, kalau mereka mau mengirim jauh atau banyak yang diminta, nanti kita packingnya pasti pakai kardus, tidak pakai plastik. Oh iya, supaya lebih ini ya, Bu, aman ya. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat dalam penjualan, Ibu, selama dari proses panen tadi sampai dengan ke tangan konsumen? Kalau di Rumah Singgah Astagina ada divisi sendiri, yaitu divisi pemasaran. Itu diampu oleh Bu Tini. Jadinya kita mempunyai anggota dari
Sleman, dari KWT Sleman itu ada di grup kita. Siapa yang membutuhkan nanti mereka ngambil ke sini. Jadinya kita mempunyai komunitas apa, kita share di grup, mereka yang membutuhkan akan datang ke sini atau pesan. Kemudian terkait permasalahan yang dihadapi di sini dan juga solusi mungkin dari perspektif Ibu, kira-kira masalah utama yang dihadapi dalam penanganan buah tomat selama panen di sini itu apa, Ibu? Saya kira kalau masalah yang paling kita itu hadapi adalah gudang. Jadi kita belum mempunyai gudang khusus untuk hasil panen. Saya rasa kalau solusi paling enak itu jadi kita punya gudang sendiri untuk hasil panen. Jadi untuk nanti packing dan sebagainya bisa di gudang tersebut. Bisa lebih fleksibel Iya. begitu ya, Bu. Oke. Kemudian dari pengalaman Ibu, resiko yang paling sering menyebabkan kerusakan tomat itu ada apa saja, Ibu? Hujan, lalat buah. Hujan sama lalat buah itu PR banget ya, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir dari kami, bagaimana cara Ibu mengurangi resiko tersebut di lapangan? Yang mana? Yang itu tadi lalat buah, Buah dan juga hujan. Kalau lalat buah biasanya kita secara aktif pasang trap untuk lalat buah dengan petrogenol. Kalau hujan karena kita hanya mempunyai Alam greenhouse yang seperti itu belum terlalu besar, jadinya ya menunggu hujan reda dan musim. Menunggu musim ya. Karena ini di luar kendali kita ya, Bu ya. Oke. Mungkin itu saja terkait beberapa pertanyaan yang kelompok kami usulkan ke Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatian Ibu karena sudah berkenan untuk berbagi insight dan juga ilmu juga kepada kami begitu, Ibu. Semoga sukses. Amin. Sehat selalu, Ibu. Saya Amin. mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami. Kalau tempatnya kurang layak. Bukan, sudah sangat bagus ini. Maka sudah dadah Bu. Umumnya, buah tomat yang ditanam berusia 85 hingga 90 hari masa tanam. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Singgah Astagina, solusi yang dapat kami usulkan: 1. Pembuatan gudang. Gudang penyimpanan ini merupakan gudang penyimpanan sederhana berventilasi baik dengan suhu ideal yang berkisar antara 12 hingga 15 derajat Celcius dan kelembaban 55 hingga 90%. Gudang ini bisa digantikan sementara dengan ruang teduh beraliran udara alami atau cooling chamber sederhana dari bahan bata atau pasir basah.
Yang kedua, memperluas greenhouse atau rain shelter. Memperluas greenhouse atau rain shelter agar panen tetap dilakukan saat hujan serta menjaga tomat tetap kering dan berkualitas baik. Yang ketiga, pemasangan perangkap lalat buah. Mengendalikan lalat buah dengan pemasangan perangkat feromon dan sanitasi lahan rutin, serta membungkus buah menjelang panen agar terhindar dari serangan hama. Yang keempat, pembersihan tomat. Membersihkan tomat dengan metode kering atau air bersih berklorin. Lalu dikeringkan sebelum dikemas untuk menjaga kebersihan dan mutu. Yang kelima, gunakan kemasan berpori. Gunakan kemasan berpori baik seperti keranjang plastik atau kardus berlapis busa untuk menjaga tomat tetap segar dan tidak mudah rusak saat pengiriman. Mampus.